Hai semuanya, saat ini Anda bersama saya Mr. Al, pelatih KSN resmi 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas soal nomor 36. Baik, kita lihat dulu soal ini. Soal ini adalah tentang persamaan akuntansi. Jadi, untuk membahas soal ini, kamu harus menguasai rumus dari persamaan akuntansi. Barangkali kamu masih ingat apa itu rumus persamaan akuntansi? Iya, betul sekali. Rumus dari persamaan akuntansi adalah aktiva plus pasiva, atau dengan kata lain, harta sama dengan utang plus modal. Coba kita lihat soal nomor 36 ini. Biro Jasa Maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi mempunyai sebagian transaksi keuangan sebagai berikut. Jadi perlu digarisbawahi di sini, ini adalah soal sebagian alias tidak komplit. Jadi dalam menjawabnya nanti kita juga tidak menjawab secara keseluruhan atau jawabannya itu tidak utuh sebagaimana kita menjawab soal-soal latihan pada persamaan akuntansi. Berikut adalah transaksi sebagian tersebut. Yang pertama, membayar gaji karyawan sebanyak 5 juta rupiah. Yang kedua, membeli peralatan toko senilai 20 juta, baru dibayar tunai 15 juta. Kemudian nanti akan dibayar sesuai dengan bulan berjalan. Nomor 3, diterima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu sebanyak 5 juta. Kemudian nomor 4, dibeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Nomor 5, dibayar kepada toko setiakawan pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan lalu. Dan yang terakhir, yang keenam adalah diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah 30 juta. Di sini akan disajikan transaksi yang dicatat dalam persamaan akuntansi. Cuman penyajian ini coba diperhatikan, di sini nomor 1 sampai nomor 6 adalah penyajian dari persamaan akuntansi. Namun kita harus melihat apakah penyajian ini semuanya betul. Tentu tidak, karena di sini kita akan ditanya persamaan dasar akuntansi yang betul-betul menjawab permasalahan yang tadi, ya. Jadi kita harus mencatatnya ke dalam persamaan akuntansi mulai dari soal poin yang pertama hingga yang keenam. Untuk itu kita harus membuat tabel persamaan akuntansi, boleh dengan judul persamaan akuntansi, kemudian nama perusahaan tersebut, kemudian periodenya. Kalau ada nama perusahaan, dimasukkan nama perusahaan. Kalau ada periodenya, kita masukkan periode. Misalnya, persamaan akuntansi perusahaan ABC periode 31 Desember 2021. Sesuai dengan rumusnya, kita membuat tabel terdiri dari aktiva dan pasiva. Bisa dilihat kolomnya. Tabel ini tabel aktiva dan pasiva. Tabel ini akan diisi atau dipengaruhi oleh soal-soal yang ada atau transaksi-transaksi yang ada di soal. Kita lihat soal yang pertama. Poin yang pertama adalah membayar gaji karyawan. Membayar gaji karyawan ini akan mempengaruhi apa saja? Tentu di sini akan mempengaruhi kas. Kas itu ada deaktiva. Kemudian gaji karyawan ini juga akan mempengaruhi modal. Kita lihat tabelnya.
Sekarang kita bisa melihat atau menulis jawaban dari poin yang pertama, membayar gaji karyawan sebanyak 5 juta. Di sini yang mempengaruhi kolom aktiva adalah kas. Kas di sini karena terjadi pengurangan. Jadi di sini 5 juta diambil untuk membayar biaya gaji karyawan. Di sini kita kasih tanda kurung. Artinya ini adalah terjadi pengurangan kas. Jadi di sini harus ditulis kas. Kemudian di kolom pasifa setiap pengambilan gaji akan mengurangi modal. Berarti kalau kasnya berkurang 5 juta, di sisi pasifa ini modal juga berkurang sebanyak 5 juta. Sedangkan di keterangan boleh ditulis ini adalah biaya gaji karyawan. Dan selanjutnya kita ke poin yang kedua. Kita lihat soal yang kedua ini, membeli peralatan kantor senilai 20 juta, hanya saja baru dibayar 15 juta, dan nanti akan dilunasi di akhir bulan. Kalau kita lihat soal poin yang kedua ini, di sisi aktiva atau di sisi harta, kita nanti akan menulis peralatan senilai 20 juta rupiah. Full ditulis 20 juta rupiah, walaupun pembayaran baru kita lakukan senilai 15 juta rupiah dari harga yang 20 juta rupiah ini. Kemudian yang mempengaruhi aktiva atau harta lagi adalah kas. Kas nanti juga akan berkurang senilai 15 juta. Nanti kita kasih tanda kurung sebagai tanda bahwa kas itu berkurang. Lalu ada 5 juta karena baru berarti ada kekurangan senilai 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah ini yang akan mempengaruhi sisi pasifa senilai 5 juta rupiah. Baik, kita lihat saja untuk yang ada di kolomnya, kita lihat. Sekarang kita lihat kolomnya. Untuk transaksi yang kedua tadi, kita lihat dulu yang di sisi aktiva. Karena melakukan baru pelunasan sebanyak 15 juta rupiah, di sisi kas kita kurangi sebanyak 15 juta rupiah. Si tanda kurung sebagai bukti kasnya berkurang. Kemudian di sisi peralatan ini masih aktiva ya. Terjadi penambahan peralatan sebanyak 20 juta rupiah. Ini tidak dikasih tanda kurung atau biarkan saja terbuka seperti ini. Artinya terjadi penambahan untuk peralatan. Ya. Kemudian apa pengaruhnya di sisi pasifa? Pasifa ini ya, karena tadi kita baru atau perusahaan Biro Jasa Maju ini ya baru membayar sebanyak 15 juta, berarti masih ada sisa. Sisa inilah yang akan menjadi utang sebanyak 5 juta rupiah.
ketiga. Kita lihat kembali soal tadi. Di transaksi yang ketiga, menerima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu senilai 5 juta rupiah. Menerima pelunasan dari pelanggan artinya di sini ada kas yang masuk. Jadi di sisi aktiva nanti ada penambahan kas senilai 5 juta rupiah. Kemudian masih di sisi aktiva juga terjadi pengurangan pada piutang senilai 5 juta rupiah. Sedangkan di sisi pasiva tidak terpengaruh oleh transaksi yang ketiga ini. Kita lihat kolomnya. Kas bertambah 5 juta. Di sini kita tambahkan 5 juta di sisi kas. Dan di sisi piutang, tadi piutang masih kosong di kolom 1 dan 2. Sekarang di transaksi yang ketiga sudah terjadi pengurangan sebanyak 5 juta rupiah. Ya. Kemudian selanjutnya kita ke transaksi yang keempat. Transaksi yang keempat kita lihat bunyinya seperti apa. Membeli perlengkapan kantor seharga Rp2.500.000. Perlengkapan adalah bagian dari aktiva atau harta. Jadi nanti akan mempengaruhi aktiva tersebut atau harta tersebut senilai 2.500.000. Dibeli pakai apa perlengkapan ini? Tentu pakai kas. Karena belinya pakai kas, jadi nanti kasnya akan berkurang senilai 2.500.000. Kita lihat seperti apa kolomnya di persamaan akuntansi. Untuk transaksi yang keempat, ini dia kas di transaksi yang keempat ini berkurang sebanyak 2.500.000. Sedangkan perlengkapan bertambah sebanyak 2.500.000. Sisi pasiva sama seperti transaksi yang ketiga, tidak terpengaruh oleh poin yang ketiga dan yang keempat ini. Selanjutnya soal nomor 5 atau poin yang kelima, kita lihat membayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor awal bulan lalu. Untuk poin yang kelima ini kita lihat lagi transaksi yang sebelumnya, ya. Kita kembali ke transaksi yang kedua, di mana saat itu kita bertransaksi dengan toko setia kawan, membeli peralatan kantor senilai 20 juta, baru dibayar 15 juta, kekurangannya akan dibayar bulan berjalan. Maksudnya di transaksi yang kelima ini terpengaruh oleh transaksi yang kedua. Membayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor yang dibeli awal bulan lalu. Artinya kita di sini akan melunasi utang yang dilakukan pada poin yang kedua. Tentunya di sini kalau melakukan pelunasan utang yang berpengaruh adalah kas dan utang. Kas di aktiva dan utang di pasiva. Kita lihat kolomnya. Untuk poin yang kelima, kasnya berkurang sebanyak 5 juta. Kita kasih tanda kurung seperti ini. Kemudian utang kita kurangkan 5 juta. Jadi utang yang tadinya
sebenarnya selesai. Kalau kita untuk soal yang utuh tidak seperti ini ya menjawabnya, karena nanti akan ada setiap selesai transaksi kita pindahkan semuanya untuk rincian-rinciannya ya. Kalau ini karena hanya soal sebagian, jadi di sini tidak seperti soal saat latihan. Baik, untuk poin yang terakhir kita lihat seperti apa. Poin yang keenam, transaksi yang keenam, kita lihat bunyinya seperti apa. Diterima pinjaman dari Bank Mandiri sejumlah 30 juta rupiah. Kalau perusahaan itu menerima pinjaman, artinya ada uang kas yang masuk. Berarti nanti pada sisi aktiva ada kas yang bertambah senilai 30 juta, dan sisi pasifa juga terpengaruh karena ada utang yang bertambah senilai 30 juta. Kita lihat kolomnya untuk poin yang keenam. Di sini kita ada penambahan kas senilai 30 juta. Jadi kasnya bertambah 30 juta di sisi aktiva ya. Kemudian di sisi pasifa utangnya bertambah sebanyak 30 juta. Nah, kita sudah menyelesaikan atau menjawab transaksi-transaksi tersebut semuanya. Ini jawaban yang betul ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita cocokkan dengan dengan jawaban atau dengan soal, karena yang ditanya itu adalah pencatatan persamaan dasar akuntansi yang benar. Ya, jadi kita cocokkan yang ini ya, jawaban yang disediakan oleh mereka dengan jawaban yang kita bikin sendiri. Ya, yang pertama adalah membayar gaji karyawan sebanyak 5 juta ya. Itu apakah akan mengurangi kas? Ya, ini benar, jawabannya adalah di sisi aktivanya kasnya berkurang 5 juta, dan di sisi modal kasnya berkurang sebanyak 5 juta. Ya. Jadi perlu diingat di sini adalah yang mempengaruhi modal itu ketika terjadinya pembayaran biaya gaji, kemudian di saat adanya pendapatan, ya, berarti yang dua itu akan mempengaruhi modal. Jadi jawaban yang pertama ini sama dengan jawaban kita, berarti cocok. Nomor 1 udah dipastikan itu adalah betul. Kemudian yang kedua adalah membeli dari toko sekawan kantor senilai 20 juta, baru dibayar 15 juta dan kekurangnya di akhir bulan berjalan. Di sini sudah jelas kelihatan yang disajikannya itu benar-benar salah, karena menulisnya juga di perlengkapan dan kasnya ditulis berkurang sebanyak 5 juta dan utang 15 juta. Ini kebalik sebenarnya, sedangkan di soal seharusnya jawabannya adalah kas berkurang 15 juta dan utang bertambah sebanyak 5 juta. Kalau ada di
optionnya angka 2 berarti sudah kita anggap jawabannya salah ya. Kemudian untuk poin yang ketiga ya, soalnya adalah menerima pelunasan dari pelanggan atas jasa yang dikerjakan bulan lalu sebanyak 5 juta. Bulan lalu ya, berarti di sini ada kas yang bertambah sebanyak 5 juta. Kemudian di sisi piutang seharusnya dia menulis ada pengurangan piutang sebanyak 5 juta. Bukan di sisi modal. Kemudian kita lihat lagi. Berarti yang ketiga sudah jelas salah. Kita silang yang ketiga dan yang kedua, berarti masih menyisakan 1, 4, 5, dan 6. Kemudian nomor 4, poin yang keempat, membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Perlengkapan kantor seharga 2.500.000. Ini betul karena kasnya berkurang sebanyak 2.500.000 dan perlengkapan bertambah sebanyak 2.500.000. Kemudian yang kelima, membayar kepada toko sekawan pembelian peralatan kantor bulan lalu. Berarti di sini seharusnya ada kas yang berkurang dan utang berkurang. Jadi ini juga betul. Poin yang kelima. Kemudian di poin yang keenam, diterima pinjaman dari Bank Mandiri senilai 30 juta. Di sini betul, di sisi pasifanya kasnya masuk 30 juta, cuman di sisi maksudnya di sisi aktifanya kas masuk 30 juta. Cuman di sisi pasifa dia salah menempatkan. Seharusnya ditempatkan di sisi utang dan dia menempatkan di sisi modal. Jadi kita coret yang keenam karena tidak sesuai dengan jawaban. Kemudian kita coret nomor yang ketiga karena tidak sesuai dengan jawaban. Jawaban yang betul yang mana berarti? Berarti ada di poin yang ke-1, kemudian poin yang ke-4, dan poin yang ke-5. Jawabannya di sini adalah C, 1, 4, dan 5. Baik, itulah pembahasan KSN untuk soal nomor 36 KSN Kabupaten tahun 2020. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.